Bismillahirrahmanirrahim. Shadiqul Masduq ini adalah kalimat yang populer untuk julukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. As-Sadiqul Amin, yang maha amanah, yang penuh amanah dan jujur, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian as-Sadiq fima akhbara bihi, wal Masduq fima ukhbira. Ya. Wal Masduq fima ukhbira bihi. Jadi kalau as-Sadiq itu kepada apa yang dikabarkan, akhbara bihi, dia itu benar. Rasulullah jujur. Tapi al-Masduq membenarkan apa yang dikabarkan ya kepadanya. Jadi kalau beliau mengeluarkan sebuah ucapan shadiq gitu ya, benar, jujur. Tapi kalau beliau membawa kabar, ya, artinya kabar yang dibawa kepada beliau, artinya ada kabar yang disampaikan kepada beliau, maaf, maka beliau al-Masduq gitu ya. Jadi bisa dua-duanya gitu. Ada orang yang mungkin gini ya, gampangnya, mudahnya, beliau ini benar dan membenarkan gitu. Ada orang yang benar mungkin, tapi sulit membenarkan gitu ya. Tapi ada orang yang membenarkan tapi sulit untuk benar. Nah, itu maksudnya adalah tidak ada kekurangan pada diri Rasulullah, beliau kedua-duanya ada, komplit. Sehingga kalau kita katakan tadi as-Shadiqul Masduq, ya beliau menyampaikan benar, kalau ada yang dibawa oleh siapa, ya beliau membenarkan. Gitu ya. Baik. Kemudian seperti halnya kalau dalam bahasa Arab itu misalkan qadima Zaidun wa kana qadiman, fa huna yuqalu lil mukhbir innahu shadiq. Wa idza haddatsani insanu qala qadima Zaid wa huwa shadiq, fa innahu yuqalu li masduq. Itu dalam bahasa Arab saja. Contohnya jadi seperti itu. Baik. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat apa yang disampaikan tadi bahwa sesungguhnya innama dzakara Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu hadhihi al-jumlah li'anna at-tahaddus an hadha al-maqam min umuril ghaib allati takhfa wa laysa fi dhalika al-waqt taqaddama at-tibb taqaddum at-tibb hatta yu'raf ma yahsul. Jadi kenapa Ibnu Mas'ud mengucapkan kalimat itu saat menyampaikan riwayat tadi? Pasti ada alasan. Apa alasannya? Kata para ulama, ini menganalisa, di antara alasannya li'anna tahaddus an hadzal maqam min umuril ghaib. Karena bicara tentang pembahasan ini adalah perkara gaib. Perkara ajal, perkara rizki, perkara susah bahagia gitu ya, perkara amal. Al-umur al-ghaibiyah, perkara gaib. Dan ini harus diyakinkan gitu, istilah saya. Dan itu harus diyakinkan kepada siapapun yang mendengarnya bahwa beliau as-Shadiqul Masduq. Terpercaya beliau itu. Dan belum lagi kalau kita katakan saat itu nggak ada zaman seperti hari ini. Ya, dalam arti bahwa kalau bicara tentang kemajuan dalam ilmu medis gitu ya, dokter, spesialis sudah banyak gitu ya. Alat-alat kedokteran juga Masya Allah, ada yang dikenal dengan mulai dari tes pack ya, diambil urinnya, diketahui misalkan sampai nanti dia mungkin ada namanya USG, uji lab dan sebagainya. Zaman itu Rasulullah SAW belum ada sama sekali. Jangankan itu semua, listrik belum ada. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa tatkala Abdullah bin Mas'ud menyampaikan kalimat itu, li'anna tahaddus an hadzal maqam min umuril ghaibiyah allati takhfa. Dan enggak ada yang tahu. Walaysa fi dzalika al-waqt taqaddum tibb, dan zaman itu belum ada secanggih hari ini dalam hal kemajuan teknologi dan sebagainya. Gitu ya. Baik. Kemudian hunaka ma huwa fawqa ilmu tibb. Kalau dalam ilmu kedokteran saja yang belum maju ya, mungkin kalau sekarang sudah banyak alat-alat. Maka beliau mengatakan as-Shadiqul Masduq
untuk meyakinkan para pendengarnya bahwa ini bukan hasil rekayasa perenungan atau hasil sebuah meditasi, kontemplasi, pertapaan, bukan. Tapi ini wahyu dari Allah. Bagaimana dengan perkara yang lebih tinggi dari itu semua? Apa perkara yang lebih tinggi dari itu? Namanya kitabatul rizq. Menulis rizki. Wal ajal. Kemudian menentukan ajal, usia. Wal amal. Dan menentukan, mencatatkan amal perbuatan. Wasyaqiyun aw sa'idun, susah, senang, bahagia, gitu ya. Nah, ini lebih parah lagi. Artinya lebih di atas itu semua. Maka wajar kalau Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti itu. Dan itu bukan diperintahkan Rasulullah SAW. Itu hanya bagaimana beliau, Abdullah bin Mas'ud, menyampaikan bahwa meyakinkan kepada semuanya. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, bukankah Rasulullah itu al-amin, kemudian terpercaya? Kenapa harus sampai di seperti itu kan? Ya, bukannya Rasulullah nggak butuh itu semua. Rasulullah sih nggak butuh. Cukup Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Itu sudah final gitu ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu udah final. Itu udah final dari Allah. Cuma yang dimaksud di sini adalah bagaimana tatkala seseorang ya mendapatkan sebuah pengakuan bahwa nih benar, Anda sendiri yang tahu, Anda sendiri yang lihat gitu contohnya, akan lebih membuat dia mungkin merasa oh iya benar, ini adalah saksinya. Tapi bagi orang yang beriman cukup sebenarnya dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu Rasulullah itu as-shadiqul amin atau as-shadiqul masduq. Begitu ya. Nah, baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita masuk kepada kalimat inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih. Wa dzalika anna al-insan idza ata ahlahu fa hadzal ma' al-mutafarriq yujma'. Wa kayfiyatul jam' lam yuzkar fil hadits. Jadi benar kalau seorang suami mendatangi istrinya, begitu air spermanya memuncar, gitu ya, itu nanti yujma, dikumpulkan. Dan kapasitasnya misalkan berapa juta itu ya, di dalam cairan semen itu tadi, yujma, oleh Allah dikumpulkan. Bagaimana prosesnya? Rasulullah tidak menyebutkan dalam hadis. Rasulullah tidak menyebutkan. Tetapi inna tib tawassala ila ma'rifati ba'd asy-syai' an takunil ajinnah. Tapi dunia medis hari ini wallahu alam katanya sudah bisa mengungkap itu kan. Bagaimana bahkan sudah ada yang memvisualkan begitu ya, walaupun ini saya pernah lihat dalam kajian motivator gitu ya, motivasi. Jadi seorang motivator itu mengatakan you are the winner, kamu pemenang. Buktinya mana? Dari alam rahim dulu saat sperma ayah memuncar, di antara semua kontestan dan kompetitor yang ikut bergabung istilahnya, itulah yang kita sekarang ini. We are the winner gitu kan. Kita ini pemenang. You are the champion gitu. Nah, itulah katanya yang disebut dengan istilah inna tibba tawassala ila ma'rifati ba'di syai' an takunil ajinnah. Baik. Kemudian apa yang disebut dengan nutfah? Nutfah itu secara bahasa artinya qatratun minal mani. Tetesan dari sperma disebut nutfah. Nutfah. Yang benar-benar kita ini nggak ada sama sekali nilainya. Andai ia ditaruh di sebuah wadah plastik, ya, dijajakan dia di pasar, dijajakan ia di tempat-tempat di mana orang menjajakan barang dagangannya, di sebelah ada orang di lapak berbeda, di toko berbeda menjajakan pisang goreng, ya kan, pisang goreng Kalimantan, misalkan apalah. Pasti orang akan lebih melirik ini ketimbang sperma atau yang disebut dengan nutfah, qatratun minal mani.
Kemudian di sini sebutkan summa yakunu 'alaqah mithla dzalik. Atau mithla dzalik. Wa yantakilu fuj'atan min an-nutfah ila al-'alaqah? Al-jawab la. Bal yatakawwan syai'an fa syai'an fa yahammar hatta yasil ila al-ghayah fil humrah fa yakunu 'alaqah. Apakah kemudian dari sperma yang para ulama sebutkan dalam kitab-kitab fikih mereka, yaitu ma alladhi yakhruj inda takayyuri fil jima', air yang keluar dengan memuncar saat dia mengalami klimaks saat berhubungan badan, terus warnanya agak keruh dan lengket, berbau, apakah kemudian tiba-tiba menjadi segumpal darah begitu? Enggak dong. Dia ada namanya proses, ada namanya fase, ada marhalah, ada tahapan. Fayuhammar hatta yasil ilal ghaya fil humrah. Kemudian yang hebatnya dari warna putih keruh itu berubah menjadi merah. Makanya yang gagal misalkan ada yang dikenal dengan ilmu apa di koret istilahnya, di kuret ya. Maka itu kan segumpal darah ya kan gitu. Dari warna merah keluar dia, kalau tidak keluar malah jadi penyakit, dia harus dikeluarkan contohnya. Maka wala alaqah huna qit'atud dam al-ghariz. Jadi yang disebut dengan alaqah adalah segumpal darah yang pekat tadi, proses dari al-miyah atau al-ma' ar-rakid. Jadi air yang keruh tadi, yang agak apa namanya, yang agak keruh memang, warna air sperma itu yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka, dalam kitab klasik dahulu. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging, ay qit'atul lahmin biqadri ma yamda'uhu al-insan. Jadi dari segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. Tatawwar syai'an fa syai'a, kalau kita lihat dan kita pernah pelajari itu, dia berkembang terus tahap demi tahap. Maka Allah katakan la tarkabunna tabaqan an tabaq. Pasti kalian akan melalui ini proses setahap demi setahap, setahap demi tahap. Karena apa? Kalau kita saksikan, kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan waktu ini, memang saya pernah dengar kajian seorang pakar seksologi dan satu lagi adalah pakar apa namanya? Objin. Dia katakan bahwa sesungguhnya kalau kita bicara tentang ini katanya, saya pernah dengar itu, katanya dia akan melewati 3 masa yang disebut dengan trimester itu. Allahu Akbar. Allah menyebutkan itu dalam Al-Quran. Ya, fi dhulumatin thalath, gitu ya, pada 3 fase gelap. Ya, pada 3 fase gelap itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sama seperti yang Allah katakan nutfatin thumma min 'alaqah dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 5 itu. Sama seperti hadis ini. Jadi fase itu juga memberi makna kepada kita, sesungguhnya Allah tatkala menciptakan kita, walaupun Allah ciptakan lagi manusia-manusia dengan beragam, ya. Ada yang diciptakan tanpa ada ayah ibu seperti Nabi Adam dan Ibunda Hawa, gitu ya. Ada yang diciptakan langsung dari tanah, itu Adam. Ada yang diciptakan dari tulang sulbi manusia, yaitu Hawa, ya. Kemudian ada yang diciptakan adanya ibu tanpa adanya ayah, Nabi Isa. Ada yang diciptakan melalui proses yang disebut dengan pertemuan antara spermatozoa, ya, bertemunya sperma dengan sel telur atau ovum, ya, itu yang sekarang kita. Nah, Ustaz, kalau di Al-Quran saya pernah baca bahwa dia itu, manusia itu dicipta dari apa namanya, air, ada yang dari tanah, ada yang seperti tembikar begitu. Nah, itu saya katakan nggak ada yang salah. Yang perlu diketahui adalah ayat itu sedang menceritakan siapa, gitu kan? Ayat itu sedang menceritakan siapa, dan ayat itu sedang menunjuk siapa, gitu ya. Kalau menciptakan manusia gimana Ustaz? Secara umum, Allah bilang khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Gitu ya. Wa khalaqal janna min marijin
min nar. Nah, itu siapa Ustaz? Nah, gitu kan. Jadi ada ayat yang umum, ada ayat yang khusus. Keumuman ayat dikhususkan dengan ayat yang lain. Kalau tidak kita temukan di dalam ayat, maka kita cari dalam hadis. Sama, keumuman yang ada dalam hadis, kita cari adakah yang mengkhususkannya di hadis. Kalau tidak, maka bisa jadi kita dapati itu di ayat misalkan. Wallahu a'lam. Baik, kemudian wa yursal summa yursalu ilaihi malak, diutusnya oleh Allah malaikat. Jadi Allah yang mengutus, wal mursil huwa Allah rabbul alamin azza wa jalla, yang mengutus Allah Subhanahu wa taala. Fa yursil malak ila hadzal janin, dan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diutusnya untuk mencatat 4 perkara ini. Nah, ada yang bertanya, Ustaz, kalau memang ini ketetapan Allah, berarti ada dong takdir yang bocor. Kan kalimatnya fayu'mar bi arba'i kalimat. Malaikat tadi diperintahkan dengan 4 perkara. Yang pertama adalah bikat birizkihi, yang kedua wa ajalihi, yang ketiga adalah wa amalihi, yang keempat adalah syaqiyun au sa'idun. Berarti sempat bocor dong Ustaz. Saya baca dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, malaikat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ini lantas diberikan oleh Allah pertama diberitahu, memang kemudian setelah itu dihilangkan pengetahuannya, artinya dibuat lupa. Artinya dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dibuat lupa. Ya, nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuma kita harus tahu, malaikat kok di dalam riwayat ini malak. Malak secara bahasa artinya adalah satu malaikat. Dan kalau malaknya banyak disebut malaikat jamak. Cuma kalau di Indonesia ya malaikat gitu ya. Sekali lagi saya katakan bahwa malak itu bentuk tunggal dari malaikat, dan malaikat adalah plural, bentuk jamak dari kata malak itu sendiri. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian malaikat ini, malaikat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, fayanfuhu fihi ruh. Gitu ya. Fayanfuhu fihi ruh, meniupkan ruh. Cuma ada pertanyaan dari jamaah. Ustaz, bagaimana kalau janin yang lahir ke muka bumi ini jutaan hari-harinya? Apakah malaikatnya juga jutaan? Gitu ya. Yang kedua, apakah dia malaikat dengan nama tersendiri? Maka Syekh mengatakan wal murad bihil jins la malakun muayyan. Beliau mengatakan ini jenis malaikat dan tidak disebutkan secara khusus namanya. Berbeda dengan Jibril. Jibril nama satu malaikat dan spesifikasinya diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis. Karakternya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan ya bahwa dia adalah qaulu rasulin amin, gitu kan? Ar-rasul al-amin, delegasi yang amanah. Bagaimana Jibril? Lahu sittumi'ati jannah, kata Rasulullah, dia punya 600 sayap, dan satu sayapnya mampu yasuddul ufuq, mampu menutup cakrawala. Ya. Tapi bagaimana dengan malaikat ini? Ini adalah jenis, bicara tentang jenis malaikat, tapi tidak disebutkan namanya. Ada lagi malaikat bernama Mikail. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW bersabda, ya, bertanya kepada Jibril, ya Jibril, kenapa aku tidak pernah melihat Mikail tersenyum? Apa Jibril? Jibril alaihissalam menjawab, hakadha mundu an khuliq. Memang gini, sejak diciptain Allah begini adanya dia. Jadi sejak diciptain Allah begini adanya. Belum lagi dalam kitab tentang asyratus sa'ah, kondisi akhir zaman, itu katanya malaikat meniup sangkakala atau Israfil itu matanya selalu memandang ke arah Allah, maksudnya menunggu perintah. Kalau Allah perintahkan, dan corong trompetnya itu
sangkakalanya sudah di mulut nih. Ya setiap kali ada Allah, nanti begitu Allah perintahkan tiup, langsung ditiup. Ya tapi corongnya sudah di sini. Gitu. Ada disebutkan nama malaikat. Tapi yang satu ini adalah jinsun la malakun muayyan. Dia adalah jenis malaikat, bukan malaikat tertentu dengan nama tertentu. Malaikat pencabut nyawa juga disebut dengan malakul maut. Walaupun kita sering dengar Israel katanya, bahkan ada nasyidnya. Ya kalau nggak salah gitu. Bila Israel gitu ya, datang memanggil katanya. Sebenarnya bukan Israel, ya. Israel itu didapat dalam kitab tafsir. Kalau tidak salah tafsir Qurtubi namanya. Tapi penamaannya dalam Al-Quran dan hadis tidak ada. Gitu ya. Ala kulli hal, yang penting bahwa yang malaikat datang kepada janin ini bukan malaikat tertentu dengan nama tertentu, melainkan jenis malaikat. Kemudian fayanfukhu fihi ar-ruh ma bihi yahyal jism. Ruh itu adalah yang menggerakkan, yang membuat tangan ini bisa bergerak, mata ini bisa berkedip, lisan ini bisa berucap. Apa yang membedakan seorang yang barusan saja meninggal 2 menit yang lalu dengan sebelumnya, apa dengan setelahnya? Apa yang membedakan? Enggak ada. Maafi. Mal farq huna? Maafi farq. Enggak ada perbedaan. Masih kedua matanya cukup ada, kedua telinganya ada, kedua tangannya ada, kecuali yang kena musibah ya, meledak, dimakan hewan buas, tertabrak, tergilas, terlindas, ya itu lain lagi. Tapi kalau dia matinya normal, kita lihat mal farqu bainahuma. Bainal qabl wal ba'd. Bagaimana perbedaannya sebelum dan setelah? Ma fi syai'. Mal farq huna? La farq, tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah yaitu infisalur ruh wal jasad. Berpisahnya ruh dengan jasad. Nah, saat ruh dengan jasad berpisah, berbeda, berlepas, nah itulah maka tidak ada lagi mata yang lentik, ya kan, mata yang biru, mata yang coklat, tidak ada lagi telinga yang peka, tidak ada lagi lisan yang pandai piawai berucap, tidak ada lagi hidung yang sensitif, tidak ada lagi tangan yang lincah, gerakan kaki yang lincah, nggak ada lagi. Makanya sebenarnya yang paling berharga dalam tubuh ini adalah ruh. Cuma tidak banyak dari kita yang memberikan perhatian serius. Kita tahu kalau kita lapar apa yang kita butuhkan. Kita paham kalau kita haus apa yang kita inginkan. Kita tahu kalau badan ini lelah apa yang kita butuhkan. Tapi saat ruh meradang, saat ruh berteriak lapar, saat ruh merasakan haus, nggak banyak dari kita yang tahu apa sih makanan yang dikonsumsinya. Kajian semacam ini adalah ghiza ruhi. Apa yang dimaksud dengan ghiza ruhi? Artinya adalah nutrisi, asupan, makanan bagi ruh. Ruh butuh diberikan asupan. Ruh butuh diberikan makanan. Ya, bahkan yang paling penting dari tubuh ini ruh ini. Iya, yang paling penting ruh. Jasad, jika dia dimakan singa, jika dia meledak di udara, jika dia tergilas, terlindas, ya kan? Nggak ada lagi. Tapi ruh kemudian masih terus melakukan proses perjalanannya. Jadi ruh sejak Allah ciptakan, ruh ini nggak mati kan? Apa ruh mati sejak Allah ciptakan? Enggak kan? Ruh terus berjalan, bergerak. Dari Allah ciptakan dulu di alam ruh, Allah tanya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Kemudian ruh ini dimasukkan ke badan dengan cara ditiup. Bagaimana cara meniupnya? Wallahu a'lam. Apakah seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Karena kita sendiri meniupnya beda-beda. Coba tiup lilin, ya kan? Dengan tenaga, gitu ya. Coba tiup trompet, beda kan? Coba tiup fluid, beda-beda. Coba tiup mata yang kelilipan, beda juga. Coba tiup debu yang menempel, beda lagi. Coba tiupin anak-anak kalau lagi mau bobo, beda lagi. Tiupan kita aja beda-beda. Gitu ya. Wa kaifiyatun nafakh kaif? La, wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Allahu a'lam ya. Yang jelas
Tugasnya adalah meniupkan ruh, dan ruh ini ditiupkan dan masuk ke dalam janin tadi. Makanya inilah yang membuat Ibunda Maryam menjadi heran. Walam yamsasni bashar. Bagaimana aku punya anak dan aku belum pernah ada yang menyentuh, dan kalimat menyentuh ini kalimat kiasan. Kalimat kiasan, disentuh, dibelai, maksudnya itu adalah jima. Belum ada yang berhubungan denganku gitu loh. Dan kalimat yang lebih halus lagi beliau mengatakan, jangankan sampai berhubungan, sentuh aja nggak ada. Aku ini wanita terjaga gitu, nggak ada yang menyentuhku. Bagaimana bisa aku hamil sementara belum pernah ada yang menyentuh gitu. Makanya kan dalam Quran surah Maryam ya, di ayat berapa itu 17 kalau nggak salah, Allah mengatakan, Inni rasulu rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Jadi aku ini adalah sebagai utusan Allah, delegasi Allah, Rasul Allah, yang mana fungsiku saat ini adalah membawa kabar, membawa berita, engkau akan punya anak. Makanya Ibunda Maryam bertanya, kaifa yakunu li walad wa lam yamsasni bashar? Bagaimana mungkin saya belum pernah ada yang nyentuh, Pak? Gitu ya. Nah, maka begitulah ceritanya tentang nafkhur ruh. Bagaimana? Allahu a'lam bishawab. Apakah tiup yang gitu? Kita aja beda. Niup lampu tempel dulu beda, niup lilin beda, tiup apalagi tiup mata yang kelilipan beda, tiup debu yang menempel beda, tiup anak yang mau bobo ditepuk-tepuk beda, beda-beda. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ruh su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ruh. Allah katakan dalam Quran surat Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu adalah anugerah Tuhanku. Ya, artinya urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan engkau tidak diberikan ilmu tentang ini kecuali sedikit. Kira-kira malam Ahad yang lalu saya ditanya. Salah satu jamaah bertanya, Ustaz, nanti itu alam kubur ada nggak sih, Ustaz? Siksa kubur ada nggak sih? Ada, saya bilang. Lah kalau ada, pertanyaan lanjutannya, yang diazab itu apanya? Badannya apa ruhnya? Saya bilang yang diazab ruhnya. Baik, kalau gitu bagaimana cara mengazabnya? Wallahu a'lam. Saya bilang. Kenapa? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita nggak diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Namun, kalau ada nih jamaah yang pengen tahu tentang hakikat ruh misalkan, atau apa dan bagaimana ruh, silahkan ada bukunya berjudul Kitab Ruh. Sudah diterjemah kalau tidak salah saya ya. Dalam judul buku Ar-Ruh itu tadi yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengupas ya ruh itu bagaimana dan seperti apa perjalanan. Jadi ruh nggak mati kan? Terus dia berjalan terus, berpindah dari satu alam, alam ruh ke alam janin, dari alam janin ke alam dunia, dari alam dunia ke alam kubur. Betul ya? Dan sampai akhir dari destinasi perjalanan ruh ini adalah alam akhirat. Imma surga, imma neraka. Imma jannah wa imma nar. Apakah surga tempat berpulangnya ataukah neraka tempat kembalinya? Waliyazbillah. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, fa hadha naw'un min at-tawbikh. Jadi kalau ada yang bertanya tentang ruh secara menyeluruh apalagi sampai mendetail, ini kalimat dari Allah Subhanahu wa taala wa ma utitum minal ilmi illa qalila, ditawbih. Maksud dari ucapan Allah tadi adalah menginginkan yang Allah inginkan adalah kau tanya tentang ruh secara mendetail itu adalah keburukan. Karena memang tidak sama. Nanti kita akan membawa atau kita terjebak kepada alam materialistis gitu ya, atau alam materi gitu. Alam material. Di mana ruh itu bahan dasarnya apa, kemudian tercipta dari apa juga nggak tahu, Allah yang Maha tahu. Makanya Allah mengunci kalimatnya wa ma utitum minal ilmi illa qalila, sedikit.
Baik. Nah, 4 hal yang diperintahkan Allah. Rizki. Fayu'mar bi'arba'i kalimat katbi rizkihi. Apa sih rizki? Ma yantafi' bihi insan. Rizki itu adalah sesuatu yang manusia bisa mengambil manfaat darinya. Rizq yakumu bihil badan, wa rizq yakumu bihid din. Ya. Ada rizki yang membuat badan ini tetap tegak, sehat, kuat, bisa beraktivitas. Ada yang membuat agama ini tetap ada gitu. Rizki juga. Punya pengetahuan, punya waktu untuk terus belajar, itu rizki dari Allah. Karena banyak dari kita yang tidak diberi rizki oleh Allah untuk bisa ikut kajian. Gitu. Ya, ini jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian kalau kita mau lihat lagi, rizki di sini kan nggak hanya materi uang gitu, nggak melulu tentang itu. Makanya kenapa ada doa sebelum berhubungan badan, misalkan Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis itu bahwa in qudira alaihi alwalad, dalam riwayat yang lain wa irruziqa bil walad, atau kamu kalau Rasulullah SAW kalau dirizkikan dia punya anak gitu kan, lam yadurruhu syaitan, maka tidak berbahaya. Artinya dia tidak diganggu oleh syaitan. Gitu. Jadi sekali lagi, rezeki ini jangan diasumsikan tentang melulu uang. Tapi kalau kita rinci, rizki yakumu bihil badan, yang bisa tetap tegaknya badan kita, ada makanan, ada minuman, ada pakaian, ada tempat tinggal, ada kendaraan. Sekali lagi, ada makanan, ada minuman, ada pakaian, ada kediaman, ada kendaraan. An semua. Rizki itu. Kemudian juga rizki alladzi yakumu bihid din, yang agama tetap tegak, yang keyakinan tetap terpelihara, akidah terus terjaga. Apa itu? Al-ilmu wal iman. Rizki dari Allah. Makanya di dalam banyak sekali saya membuka kajian, mukadimah saya katakan apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberikan iman kepada kita dan menjaga pemberiannya itu, dan menjaga pemberian terbaiknya itu kepada kita. Iya dong. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak dari orang-orang yang diberikan iman tapi tidak diberikan rizki oleh Allah penjagaan. Banyak. Makanya buktinya murtad, makanya buktinya ngaco, makanya buktinya nyeleneh, makanya buktinya tersesat. Rizki itu, iya. Ilmu gimana Ustaz? Rizki juga. Ilmu itu rizki. Allahu Akbar. Banyak orang yang akhirnya jadi tahu setelah diberikan oleh Allah ilmu. Alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Gitu ya. Terus setelah diberikan oleh Allah rizki, diberikan apa lagi? Catatan ajalnya. Muddata baqaihi fi hadhihi dunya. Berapa limit usianya di dunia ini. Dan ini harus diketahui jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada usia kronologis, ada usia biologis, ada usia mental, ada usia taklif pensyariatan, dan semua ini kalau kita bicara tentang umur atau usia adalah satuan waktu yang menandakan keberadaan sebuah benda. Saya ulangi lagi. Kalau kita bicara tentang usia atau umur, berarti kita bicara tentang satuan waktu yang mengukur, yang menghitung keberadaan sebuah benda. Misalkan, ada yang bilang, oh pohon ini sudah 100 tahun. Ada yang mengatakan, oh batu ini sudah 1000 tahun. Oh si fulan meninggal sudah 70 tahun. Ya, satuan waktu. Jadi kalau kita bicara tentang usia tadi atau umur, ada usia kronologis, yaitu sejak Allah ciptakan kita di alam ruh. Ada usia biologis saat sperma tadi menempel, ya. Kemudian ada usia ada usia secara duniawi keberadaan,
sejak kita dikeluarkan dari rahim, ada usia taklif, pemberian beban atau sudah mulai dihitung dosa dan pahala. Ada usia mental. Kadang-kadang usia mental tidak selalu berbanding lurus dengan usia biologi seseorang. Ya. Usianya bisa jadi 17 tahun, tapi mentalnya masih anak-anak. Ada. Tapi sebaliknya, ada usia yang 12 tahun, tapi kok pemikirannya dewasa, mentalnya luar biasa. Ya. Baik. Kemudian, usia kita sebagai umat Rasulullah SAW dibatasi. Antara mabaina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Yang melampaui batasan usia tadi sedikit. Sedikit. Wala tastadillu bil qillah. Jangan kita berdalil dalam masalah usia ini dengan yang sedikit. Jangan bilang ini, Ustaz, mbah saya 120 tahun. Tetangga saya 101 tahun. Jangan. Tapi lihatlah dan ukurlah dengan umum dan rata-rata mayoritas. Gitu ya. Kalau mengukurnya kalau mengukurnya misalkan dengan ukuran kaum terdahulu, usia akhir zaman ini, aduh, kesian banget. Pendek sekali. Nabi Nuh itu disebutkan, beliau dilantik menjadi Rasulullah itu usianya 350 tahun. Menjadi Rasul 350 tahun, kemudian berdakwah 950 tahun, sudah berapa? 1300. Kemudian beliau berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan orang kafir sedikit pun di muka bumi. Innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Sebab kalau dia masih ada, pasti melahirkan generasi yang fajir, kafir, suka maksiat dan kufur kepada Allah. Oke, diratakan oleh Allah dengan air. Banjir sana sini. Setelah itu apa yang terjadi? Jamaah yang dimuliakan Allah. Beliau setelah melakukan pendaratan masih hidup lagi, kata para ulama tafsir, itu masih sekitar 350 tahun. Praktis berarti kalau kita hitung jumlah totalnya, usia Nabi Nuh 1650 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, tapi usia umat Rasulullah tidak lebih dari itu. Baik, kemudian apa lagi? Disebutkan wa amalihi, dan amalnya. Amal itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah. Maktub 'alal insan al-amal. Tercatat sudah. Tercatat oleh Allah. Bahkan dari amalan yang kita kerjakan, kita akan bahagia atau kita akan sengsara, kita akan selamat atau kita akan celaka, itu ada semua sudah. Dan dicontohkan dalam disebutkan dalam Al-Quran di surah Hud ayat 105 sampai 108, boleh dicatat. Ayat 105 sampai 108 kata Allah, "Faminhum syaqiyyun wa sa'id." Di antara manusia ada yang ya celaka, ada yang bahagia. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Yang celaka tempatnya di neraka, nanti akan ada suara-suara yang menyeramkan, ada hidangan-hidangan yang tidak nyaman, tidak enak. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh. Waduh, lama di dalam. Illa ma syaa rabbuk. Kecuali memang ada yang diyakini oleh Allah bahwa dia enggak. Artinya dia tidak akan selamanya di neraka. Tapi kata Allah di ayat 108-nya, lihat. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Dan adapun orang-orang yang bahagia itu di surga. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghayra majdud. Masya Allah.
pemberian terbaik dari Allah, anugerah terbaik, apresiasi terbaik dari Allah yang nggak akan pernah ada putusnya, nggak ada jedanya, limit waktunya. Lihat, Rasulullah bersumpah, dan demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, katanya. Tapi ada yang mengatakan bahwa kalimat ini masuk ke dalam kalimatnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi ini bukan perkataan Rasul katanya, tapi perkataan Ibnu Mas'ud. Sebagian mengatakan ini. Wa idza ikhtalafa al-muhadditsuna fi jumlatin min al-hadis amudarrija am hiya min asl al-hadis fal aslu annaha min asl al-hadis. Tapi kalau ada yang mengatakan, bagaimana Ustaz? Kalau kami membaca, kalau kami membaca, misalkan ada